You know, we've been working on a new agreement with Francis for like 2 years now. When he's close, it's very big motivation for me. Umar Nurmagomedov yang baru saja memenangkan pertarungannya melawan Ronnie Barcelos dengan hasil KO di ronde pertama, akhirnya mengakui jika dia merasa adanya perbedaan ketika Khabib ada atau tidak ada di sudutnya. Hal itu diungkapkannya bersama Brett Okamoto. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud Umar tersebut, dan akhirnya juga mantan juara divisi kelas berat Francis Ngannou resmi keluar dari UFC dan terpaksa digantikan Ciryl Gane untuk potensi pertarungannya di bulan Maret mendatang. Kemudian Paddy Pimblett yang kemungkinan pertarungannya pada bulan yang sama juga berpotensi dibatalkan. Dan yang terakhir, banyak para petarung kaget gara-gara Gaethje yang difavoritkan melawan Fiziev. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya. Dana White secara resmi akhirnya mengkonfirmasi bahwa Francis Ngannou telah dinyatakan keluar dari UFC setelah menurut presiden UFC itu mantan juara kelas berat tersebut menolak pertarungannya dengan Jon Jones. Mantan juara kelas berat itu terakhir kali mempertahankan gelarnya melawan Ciryl Gane setahun yang lalu dan kini statusnya menjadi agen bebas setelah menolak tawaran pertarungan untuk memperbarui kontraknya. Presiden UFC Dana White mengungkapkan kebenarannya itu pada hari Sabtu kemarin dengan menyebutkan jika Ngannou menolak tawaran UFC untuk menjadikannya sebagai petarung di kelas berat dengan bayaran tertinggi dalam sejarah promosi. Dan petarung Cameron itu bahkan lebih memilih untuk mengejar peluang lain sebagai gantinya. Dan banyak beredar kabar jika The Predator mengincar pertarungan dengan mantan juara tinju Tyson Fury. Seperti yang dikatakan Dana White dalam konferensi persnya berikut ini. You know, we've been working on a new agreement with Francis for like 2 years now. And we had gotten to a point where, you know, he was going to fight Jon Jones. And many who believe, including me, that he's the best of all time. And Jon Jones has been willing and ready and able to fight anybody. He didn't care who it was. And Francis, we offered Francis a deal that would have made him the highest paid heavyweight in the history of the company. More than Lesnar, more than anybody. And he turned the deal down. I think Francis is in a place right now where he doesn't want to take a lot of risk. Lesser opponents and make more money. So we're gonna let him do that. We're gonna release him from his contract. We're gonna give up our right to match, and he can go wherever he wants and do whatever he wants. Polemik yang mengarah kepada kepergian Ngannou dari UFC telah terjadi selama berbulan-bulan semenjak dari spekulasi seputar masa depannya bersama promosi itu. Dan pada bulan Desember, UFC dan Ngannou gagal mencapai kesepakatan tentang kontrak baru yang akhirnya spekulasi itu mencapai puncaknya pada bulan Januari, ketika Ngannou secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjadi agen bebas. Hilangnya Ngannou dari UFC merupakan sebuah pukulan besar dari atlet yang berusia 36 tahun itu. Ngannou adalah salah satu petarung paling menarik di divisi kelas berat dan telah mendapatkan reputasi sebagai petarung pencetak KO yang paling ditakuti dengan menghasilkan 6 kemenangan beruntun yang sangat mengesankan, termasuk kemenangan atas Steve Miocic dan Alistair Overeem. Dan meskipun kini Ngannou menjadi agen bebas, namun masih harus dilihat juga apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan petarung yang memiliki stamina di atas rata-rata itu. Di sisi lain, Ngannou dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke area tinju dan akan melawan Tyson Fury, meskipun dari pertarungan itu belum ditemukan konfirmasi secara resmi dari pihak penyelenggara hingga saat ini. Dan untuk kedepannya, UFC terpaksa memberikan Ciryl Gane sebagai lawan Jon Jones yang akan digelar pada tanggal 4 Maret mendatang untuk perebutan sabuk kelas berat, yang mana Jon Jones telah menandatangani kontrak pertarungan tersebut. Potensi ini adalah apa yang diharapkan Gane untuk peluang kedua kalinya dari upayanya merebut gelar di divisi itu. Namun Jon Jones bukanlah lawan yang gampang yang tidak berpotensi akan mampu mendominasi jalannya pertarungan, meskipun Bones sudah lama tidak menunjukkan keterampilannya di dalam oktagon. Meskipun meraih kemenangan dari pertarungan terakhirnya kemarin, akan tetapi Umar Nurmagomedov jujur mengatakan jika ada yang berbeda dari ketidakhadiran Khabib di sudutnya. Dan hal ini disebabkan dari keputusan Khabib yang berhenti secara total dalam urusan MMA, yang menyebabkan mantan juara divisi ringan itu tidak akan berada lagi di sudut para petarung Dagestan. Akan tetapi, perbedaan situasi ini tampaknya tidak akan menjadi pengaruh bagi Umar, yang telah dijelaskannya bersama Brett Okamoto,
di mana dia mengatakan ketika Khabib masih tersedia di sudutnya, maka itu akan menjadi motivasi bagi dia untuk memenangkan pertarungan. Dan di saat Khabib tidak berada di sudutnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Seperti yang dikatakannya berikut ini. When he's close, it's very big motivation for me. And when he's like far, it's responsibility more, you understand, for in front of my family, like my friends who support me. Without him, pressure. With him, it was easy. Without him, like more pressure. Tampaknya dari apa yang terjadi sekarang, khususnya Umar menjadi lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukannya. Di saat Khabib sudah tidak menjadi Carnal Man lagi bagi mereka para petarung Dagestan. Yang dimungkinkan semenjak Khabib bersama mereka dapat dipastikan bahwa Khabib telah memberikan beberapa arahan motivasi untuk para petarungnya agar bisa menjalani bersama tanpa kehadirannya, sebagaimana dengan apa yang dialaminya semenjak Khabib masih memulai karir UFC-nya. Penampilan Paddy Pimblett yang telah dikerjakan untuk kartu bulan Maret mendatang tampaknya terancam dibatalkan, di mana pertarungan itu akan digelar di negaranya sendiri. Pasalnya Pimblett terpaksa harus menjalani operasi di pergelangan kakinya. Meski cedera ini akibat dari sesi sparring Pimblett dengan teman-temannya di gym, namun menjadi pertanyaan dari penggemar karena sebelumnya The Baddy mengatakan jika pertarungan yang terakhir melawan Jade Golden mengklaim bahwa dia tidak mengalami apa saja efek yang bisa melukai dirinya. Namun pada kenyataannya, petarung Liverpudlian itu terpaksa menjalani operasi. Hal ini diungkapkannya sendiri melalui video blognya sendiri dalam episode terbaru dengan kamera yang menunjukkan Pimblett bergulat ringan dengan beberapa pemuda di gymnya sebelum adegan dipotong dan menunjukkan The Baddy beserta dengan beberapa kru dokter. Dan kemudian seorang dokter menjelaskan bahwa ada sejumlah kecil tulang rawan yang hilang dan cairan yang menumpuk yang menjadi hal yang paling utama yang disebutkan dokter tersebut, yang kemudian diinstruksikan bahwa dia harus menjalani operasi pada bulan Maret, di mana dia akan bertarung dengan lawan yang sedang dikerjakan UFC. Dari jalan yang harus ditempuh, Pimblett ini semakin membuktikan di mana sebelumnya dengan hasil juri yang memenangkannya dinilai kontroversi, karena banyak dari para penggemar maupun pengamat UFC yang mengklaim bahwa kemenangannya itu adalah jenis dari perampokan, ditambah lagi dari pengakuan Pimblett bahwa dia keluar dari kandang tanpa cedera apapun. Akan tetapi dengan terpaksa menjalani operasi ini, maka akan semakin membuktikan bahwa ketika itu Pimblett mengalami kerusakan, namun masih mampu menyembunyikan kerusakan tersebut. Tidak sedikit dari beberapa petarung maupun penggemar yang dibuat kaget disebabkan dari potensi pertarungan Justin Gaethje yang akan melawan Rafael Fiziev di UFC 286 yang akan digelar di kota London pada bulan Maret mendatang, di mana The Highlight ternyata dinobatkan sebagai petarung yang difavoritkan pada pertarungan itu. Salah satunya adalah petarung di divisi kelas ringan Renato Moicano yang dibuat tercengang dengan peluang bandar taruhan setelah Justin Gaethje dilabeli favorit, padahal menurutnya bahwa Fiziev akan mengkandaskan petarung Amerika itu dengan mudah. Moicano pun mengungkapkan pandangannya ini melalui akun Twitternya dengan menuliskan, Fiziev diunggulkan melawan Gaethje itu gila, tidak mungkin dia akan kalah dalam pertarungan itu, tulisnya. Justin Gaethje yang telah gagal untuk yang kedua kalinya dalam upaya merebut sabuk divisi dan yang terakhir ketika berhadapan dengan Oliveira di ronde pertama. Kini dia akan berusaha bangkit dengan terpaksa harus mengorbankan Ataman untuk memantapkan tempatnya di divisi agar masih diterima untuk kembali bertarung. Sementara itu Rafael Fiziev sedang menuju pertarungan terbesar dalam karirnya dan berita bagusnya petarung Kazakhstan itu dalam kondisi yang sangat baik saat ini, yang datang dengan 6 kemenangan beruntun dan telah mendapatkan bonus performance of the night dari 5 penampilan terakhirnya. Hal lain yang meragukan Gaethje datang dari Michael Bisping yang juga dia terkejut karena menerima Fiziev sebagai lawan yang berikutnya. Menurut Bisping, Fiziev dan Poirier adalah veteran seni bela diri ini dan telah mendapat hak untuk memilih lawan mereka sendiri sebagai upaya demi menjaga karir mereka sendiri, daripada harus menerima potensi petarung yang bertalenta seperti Ataman. Dalam video yang diunggah ke salurannya, The Count mengatakan, kalian tidak bisa menyalahkan Dustin Poirier atau Justin Gaethje karena mereka harus menjaga karir mereka sendiri. Ketika mereka membuat pilihan tentang siapa yang akan dilawan, mereka tidak akan memikirkan siapa yang berada di 10 besar divisi kelas ringan, karena mereka akan melakukan apa yang terbaik menurutnya, dan itulah yang harus dilakukan mereka, kata Michael Bisping. Komentarnya ini muncul setelah Beneil Dariush meminta Dustin Poirier untuk pensiun jika dia tidak mau menguji dirinya sendiri
melawan bintang-bintang yang sedang naik daun di divisi 155 pound. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.